Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengingat kembali perjuangan ikhtiar yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sekarang berada di Tanah Suci atau Saudi Arabia, merupakan satu kondisi yang sangat luar biasa dan sangat berat perjuangannya, di mana konon suhu udara di Saudi pada saat pagi hingga sore itu mencapai di atas 49 derajat Celcius. Maka banyak di antara jamaah haji yang terkena sakit atau mengidap kondisi tertentu atau secara kesehatan terganggu. Kita doakan semoga sakitnya beliau-beliau ini adalah merupakan kafaroh, penebus dari segala kesalahan, dan Allah mengampuni beliau yang sekarang dalam kondisi sakit. Karena ada beberapa istilah yang tentu menjadi guyonan, bahwa semua jamaah haji itu rata-rata terkena penyakit batuk. Yang tidak terkena batuk itu hanya batu dan unta saja. Dua makhluk ini saja, batu dan unta, itu tidak terkena batuk. Yang lain semuanya batuk, kecuali tentu ada beberapa pihak yang tidak terkena batuk. Intinya adalah bahwa bagaimana kita bersyukur ketika dalam kondisi sehat, tetapi tentu jangan melupakan sakit, karena kita harus mengingat masa sehat sebelum datang masa sakit. Hal ini juga membuktikan bahwa kita ini berada di wilayah yang oleh orang-orang yang pinter, orang-orang yang kesdik, yang punya pemahaman tentang kehidupan, ini berada di Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kartoraharjo, di sebuah wilayah yang tentu saja mempunyai hal-hal yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kalau kita barangkali panas itu ketika siang hari hanya mencapai angka 34, 35, atau 36 derajat Celcius. Tetapi di Arab atau Saudi Arabia itu bisa mencapai 49 bahkan 50 derajat Celcius. Hanya kuasa Allah lah sehingga jamaah haji bisa bertahan sampai dengan kembali ke tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang tentu saja ini menjadi hal yang harus selalu kita doakan, terutama kita umat Islam harus senantiasa pertama berkeinginan untuk haji, berniat untuk ibadah haji. Yang kedua, mendoakan agar haji yang berangkat ini ketika kondur menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Tentu saja tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentu saja menjadi keinginan-keinginan kita. Kalau kita ibaratkan bangunan Bunyal Islamu ala khamsin, bangunan
Islam ini atas dasar 5 perkara, maka tentu syahadat itu menjadi fondasinya. Meskipun kita sholat, zakat, puasa, tapi kalau belum syahadat, maka kita belum diakui sebagai umat Islam, sebagai umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Maka syahadat itu menjadi fondasinya. Kemudian sholat itu menjadi tiangnya. Maka sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka orang itu berarti telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti telah merobohkan agamanya. Kemudian zakat itu diibaratkan temboknya, dindingnya. Puasa itu cendelanya. Haji itu atapnya. Maka mari kita ikhtiarkan terus-menerus berjuang, ikhtiar agar Allah memanggil kita. Allah menyukai kita menjadi tamunya. Dan kita bisa dihadirkan Allah untuk berada di tanah suci, baik Makkah maupun Madinah. Kita perlu pahami bahwa kalau kita berhaji, itu hanya di 2 tempat itu, tidak ke tempat yang lain. Misalnya Indonesia punya Candi Borobudur, walaupun Provinsi Aceh itu merupakan Serambi Mekah, tapi kita tidak boleh berhaji hanya di Aceh. Maka berhaji harus di Makkah. Sehingga sekali lagi, mari kita doakan jamaah haji kita, semoga tetap sehat. Yang haji plus sekarang sudah mulai banyak yang kondur. Yang haji reguler kemungkinan sudah akan beberapa hari ke depan, setelah nanti tawaf wada tanggal 30 Juni, tentu saja kloter Indonesia yang tentu saja terdiri atas 203.000 jemaah haji akan kembali ke tanah air, tilik ke Indonesia lagi. Dan mari kita selalu mendoakan, karena update yang bisa diberikan, warta yang diinfokan bahwa ternyata jamaah haji kita yang diwafatkan Allah Subhanahu wa taala baik di Makkah maupun Madinah tercatat hampir 300 orang. Ini ternyata juga merupakan bagian dari takdir yang tidak bisa kita ketahui. Oleh karena itu, mari kita doakan agar jamaah haji selalu diberikan kesehatan, kemanfaatan. Oleh karena tidak bosan-bosan saya sering menyampaikan, taqabbalallahu hajjakum, faghafarallahu dzambakum, fa'ahyakallahu nafaqatakum, barakallahu fi nafikum. Tentu kalau di bahasa Indonesia kan, ya Allah semoga engkau kabulkan hajinya, engkau maafkan segala kesalahannya, dan engkau pulihkan atau engkau kembalikan harta yang telah dimanfaatkannya, dan semoga baik untuk kita dan mereka semua. Insya Allah kalau kita rajin mendoakan orang lain, maka Allah akan memberikan kemudahan terhadap kita. Dan jadikanlah doa sebagai inti dari ibadah kita. Doa sebagai sarana kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, yang telah
subscribe, like, komen, dan share. Semoga amal baik panjenengan senantiasa diberikan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan siapapun yang terlibat dalam acara ini mudah-mudahan mendapat kebaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.